Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 232, Permainan Cinta yang Berbahaya. Chen Suyun telah memerintahkan seorang gadis untuk mengikuti Mu Qi setiap hari. Dia diikuti dari sekolah sampai ke rumahnya. Dia harus menunggu kekasih gelap Mu Qi muncul. Mu Qi berpikir bahwa Chen Suyun dan Shen Ruei akan lebih berhati-hati setelah diberi pelajaran. Namun, dia telah meremehkan mereka. Mereka sangat gigih. Aku sudah menyewa guru privat untukmu. Dia akan datang untuk mengajarimu mulai besok. Seng Xiao memberitahunya di malam hari. Petugas keamanan juga akan bekerja sama dalam tindakan ini. Petugas keamanan itu menunjukkan guru itu sebagai kekasih Mu Qi kepada mata-mata Chen Suyun. Dia mengambil foto pria itu dan menunjukkannya kepada Chen Suyun. Dia pikir itu adalah pria yang tinggal bersama Mu Qi. Setelah itu, guru les akan pergi ke villa pada waktu yang sama setiap hari. Jadi, Chen Suyun berpikir bahwa itu adalah waktu dia pulang setiap hari. Dengan informasi ini, dia bisa membawa kakek Shen untuk menyaksikan Mu Qi tertangkap basah. Adapun Jing Yun, dia telah memblokir semua cara untuk mengetahui identitas guru privat itu sehingga Chen Suyun tidak akan dapat menggali apapun. Kemudian, dia mengatur gadis lain untuk menghadiri sesi bimbingan belajar dengan Mu Qi sehingga Mu Qi tidak akan dikatakan berduaan dengan seorang pria. Jika Chen Suyun menceritakan hal ini kepada kakek Shen, dia pasti akan kalah telak dan pasti akan meninggalkan keluarga Shen kali ini. Mengenai pemilik villa, Seng Xiao telah mengalihkan kepemilikannya kepada Lu Wenhua sehingga tidak akan menjadi masalah ketika kakek Shen menyelidikinya. Petugas keamanan juga setuju untuk bekerja sama. Dia akan segera memberitahu mereka ketika Chen Suyun dan Shen Ruei datang bersama kakek Shen. Segalanya telah siap. Di sisi lain, Chen Suyun telah mendapatkan foto pria itu. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan foto Mu Qi dan pria itu berjalan keluar dari villa bersama. Chen Suyun tidak langsung bertindak. Dia memutuskan untuk menyelidiki identitas pria itu terlebih dahulu. Dia ingin memberi Mu Qi pukulan paling mematikan agar dia tidak bisa membalas dendam selama sisa hidupnya. Dia ingin dia tidak dimaafkan oleh kakek Shen selamanya. Tetapi dia tidak dapat menemukan apapun tentang pria itu. Justru karena pria itu tidak dapat menemukan apapun, Chen Suyun semakin curiga. Semakin dia tidak ingin orang lain tahu, semakin banyak pula masalah yang akan dia hadapi, bukan? 2 hari kemudian, kakek Shen keluar dari rumah sakit. Chen Suyun dan Shen Ruei mengambil kesempatan itu. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menjemput kakek Shen. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka bertindak seolah-olah mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Namun faktanya, mereka sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Mu Qi tahu apa yang mereka berdua rencanakan. Dia menunggu mereka memulai rencana mereka. Namun kali ini, mereka sangat berhati-hati dan sabar. Kakek Shen juga merasa aneh. Bagaimana mungkin Chen Suyun, yang selalu suka berkelahi, tidak bertindak? Dia terlalu pendiam jadi dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Saat makan malam, kakek Shen memberitahu Shen Ruei, kakek Lin telah menyuruhku untuk membatalkan rencana menjodohkanmu dengan Lin Muan. Anak itu tidak menyukaimu. Kita tidak bisa memaksanya. Ya, kakek. Shen Ruei tampak sangat tenang. Kakek Shen melirik Chen Suyun sekilas. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun. Bukankah seharusnya kamu mengatakan sesuatu tentang ini? Saya sudah membicarakan hal ini dengan Ruei sebelumnya. Dia tidak akan menikah dengan keluarga Lin lagi. Chen Suyun tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sangat gugup. Saya harap kalian benar-benar telah belajar dari kesalahan kalian dan tidak merencanakan apapun di belakang saya. Kakek Shen mengingatkan mereka sambil makan. Qin Feng, jangan lupa apa yang telah kalian janjikan kepada saya. Jika mereka berdua membuat masalah lagi di keluarga Shen, kalian harus segera meninggalkan keluarga Shen tanpa perlu saya beritahu lagi. Tanpa kalian, saya masih memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan kalian. Shen Qin Feng melirik istri dan putrinya lalu mengangguk. Jangan khawatir, ayah. Dia bisa merasakan bahwa kakek Shen sudah menyerah pada ibu dan anak perempuannya. Dia sudah benar-benar kecewa pada mereka. Chen Suyun merasa tidak enak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membenci Mu Qi dalam hatinya. Shen Ruei ingin sekali memberitahu kakek Shen tentang orang macam apa Mu Qi itu. Namun, Chen Suyun menghentikannya. Ini bukan saat yang tepat. Kita perlu memberi orang tua itu waktu untuk menenangkan diri. Aku khawatir Mu Qi akan menyadarinya. Tetap saja, kita tidak bisa bertindak sekarang. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan kakek? Jika kita membuat masalah lagi, dia akan mengusir kita. Kita harus menunjukkan kartu kita saat dia sudah merasa lebih baik. Shen Ruei benar-benar ingin membalas dendam karena ditampar di wajahnya malam itu. Dia juga ingin menghilangkan rasa cemas karena dipaksa meminta maaf kepada Mu Qi di rumah sakit. Begitu pula Lin Muan. Ia memilih wanita yang dicampakkan oleh seorang pria ketimbang wanita muda yang sempurna seperti dirinya. Ia merasa tidak enak dipermalukan seperti itu.
Ia harus mencari dukungan yang lebih kuat dan membuat semua orang yang telah mempermalukannya menyesal. Dalam beberapa hari ini, Lin Wan mencoba memprovokasi Lu Qianqian dengan berbagai macam kata. Namun, dia tidak menanggapi sama sekali. Apakah gadis ini benar-benar telah memutuskan untuk tidak bermain dengannya lagi? Ketika memikirkan hal ini, Lin Wan merasa mungkin sudah saatnya baginya untuk berhenti. Lu Qianqian jelas-jelas menghindarinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Jadi, dia hanya harus kehilangan seorang teman. Proses syuting reconciliation sudah siap dimulai. Tiba-tiba, produser mengatakan kepadanya bahwa aktris yang sebelumnya dipilih untuk memerankan karakter yang diinginkan Lu Qianqian tidak dapat hadir. Aktris penggantinya juga tidak dapat hadir. Jadi, mereka harus mencari aktris lain untuk karakter tersebut. Lin Wan berharap Lu Qianqian mau mengambil peran tersebut. Namun, karena pemahamannya terhadap karakter Lu Qianqian, dia tidak akan menerima tawarannya. Setelah menenangkan pikirannya, Lin Wan merasa ada yang aneh dengan dirinya. Mengapa dia selalu mencari cara untuk menghubungi Lu Qianqian? Ini bukan pertanda baik. Setelah memikirkan hal ini, Lin Wan segera menghapus nomor kontak Lu Qianqian dari daftar kontaknya. Ini adalah permainan cinta yang berbahaya. Faktanya, setelah Lu Qianqian berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menjadi penerusnya, dia telah memulai serangkaian pelatihan. Baginya, Lin Wan hanyalah seorang manusia biasa di antara semua orang yang dikenalnya. Dia memiliki harga diri. Meskipun reputasinya hancur setelah keguguran, dia belum sampai pada titik di mana dia harus bergantung pada seorang pria. Belakangan ini, kakek Sen sedang berpikir untuk mengganti nama marga Mukiki. Ia sangat ingin Mukiki resmi menjadi seorang Sen setelah Chen Suyun mengatakan bahwa ia adalah orang luar karena marganya bukan Sen. Jadi, saat makan, kakek Sen menyuarakan pikirannya. Sen Jingyun berpikir bahwa sudah sepantasnya Mukiki mengganti marganya. Namun Chen Suyun dan gengnya menentangnya dengan segala cara. Mereka merasa bahwa begitu Mukiki menjadi Sen Kiki, Sen Ruwei harus mengalah padanya. Dia bahkan harus melepaskan statusnya sebagai nona muda tertua di keluarga Sen. Jadi, Chen Suyun tampak sangat sakit setelah mendengar ini. Namun, dia tetap menutup mulutnya. Ketika kakek Sen melihat ini, dia menyeringai. Dia bertanya, lihatlah dirimu. Akulah yang ingin mengubah nama keluarga Kiki. Apa hubungannya denganmu?